管付出多大。住口！你这个贱人！万变玄幻剑，迎风神步，就这么近的天宇，竟然毁我圣眼！为什么大家好像都对我？那就是天影小世界。门中弟子得知，每次只能进去12人。无妨。千机万变，玄幻。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Ascendant of the Nine Sun episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-11-nya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Kita masih berada di kediaman resmi keluarga Ya, di mana penyerangan terus-menerus dilakukan oleh para murid dari keluarga besar. Ditambah pasukan penjaga kota juga ikut melakukan penyerangan, yang tentu membuat situasi keluarga Ya menjadi masalah yang besar. Tidak ingin kejadian di masa lalu kembali terulang, Yunfei akan melepaskan semua kekuatan jiwa Kaisar Langit, tanpa khawatir dengan kondisi tubuhnya. Seketika saja ketiga pemimpin keluarga itu dibuat terpental olehnya. Masih belum berhenti, sosok jiwa Kaisar Yunfei juga telah keluar, yang seketika saja membuat semua orang ketakutan, begitu pula dengan Tetua Lin. Kekuatan ini terlalu mengerikan untuk mereka, bahkan tidak ada satupun yang bisa berbicara. Saat itulah Yunfei langsung melakukan penyerangan yang membuat Tetua Lin terpental. Yunfei sadar betul dengan kondisi tubuhnya yang sekarang mengakibatkan dirinya merasakan sakit yang luar biasa, sebab tak bisa terlalu lama menahan kekuatan sebesar ini. Tapi demi keluarga Ya, apapun akan dia lakukan. Ketua Xiu yang masih menganggap remeh Yunfei langsung saja mendapatkan ganjarannya. Serangan itu seketika saja membuatnya terpental. Kepala keluarga Qin tidak pernah mengira kalau Yunfei memiliki kekuatan sebesar itu. Serangan langsung saja dia lancarkan demi bisa menghabisi ketiga pemimpin keluarga ini. Pertahanan coba mereka bentuk dan perlahan-lahan pasti pertahanan itu mulai hancur. Tapi sayang sekali Yunfei sudah mencapai batasnya. Padahal tinggal sedikit lagi dia bisa menghabisi kepala keluarga Qin. Namun ia sudah sangat kelelahan dan membuat jiwa kaisarnya pun menghilang. Para tetua akan mencoba melindungi Yunfei karena bagaimanapun dia sudah kehabisan tenaga. Mengetahui hal itu, penyerangan pun akan kembali dilakukan, dan tujuan utama mereka adalah untuk menghabisi Yunfei. Di sisi lain, pertarungan juga masih terjadi antara Xinglu dan juga Shi Xiaodiu. Ia berencana untuk menghabisi Xinglu karena dalam gitulah Yunfei akan sedih, bahkan dia sudah membayangkan jika Yunfei melihat gadis yang dia cintai menderita, maka dia pasti akan berharap untuk mati. Shi Xiaodiu memintanya untuk tidak perlu khawatir, karena setelah puas menghukum Yunfei, dia akan mengirimnya juga ke alam baka untuk menyusul Xinglu. Para ular telah dirinya panggil, dan sekali lagi dia menjamin kalau hari ini keluarga Ya akan musnah disusul juga oleh Xinglu. Tapi dia sepertinya terlalu meremehkan Xinglu karena bagaimanapun gadis ini memiliki kekuatan yang tidak pernah dia duga. Para ularnya pun dengan mudah tumbang di tangan Su Xinglu dalam satu kali serangan saja. Shi Xiaodiu sangat kesal karena untuk apa juga gadis ini melindungi Yunfei. Xinglu tidak yang menjawab dan terus-menerus melakukan penyerangan kepadanya. Tapi sebelum bisa menghabisinya, Xinglu mendengar kalau Yunfei telah kehabisan kekuatannya dan tengah diincar oleh banyak orang. Shi Xiaodiu menjadi sangat senang karena ini pasti adalah akhir dari hidup Yunfei. Berhubung Su Xinglu agak lengah, jadi Shi Xiaodiu pun memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa melakukan penyerangan kepadanya. Tapi serangan itu tidaklah mempan dan kini serangan balik telah Xinglu lakukan. Padahal Xinglu sudah memberikan peringatan untuk tidak menjelek-jelekan Yunfei, karena kali ini dia akan menghabisinya. Namun karena Shi Xiaodiu teruslah ngebacot, jadi Xinglu pun memutuskan untuk menghabisinya. Seharusnya Shi Xiaodiu ini sudah mati sejak lama, tapi Yunfei masihlah berbelas kasihan kepadanya. Xinglu memutuskan untuk segera pergi agar bisa membantu Yunfei.
你死了，叶云飞一定伤心。住口！你这个贱人！ Kembali ke dalam pertarungan, di mana para tetua berusaha sekeras mungkin untuk bisa memberikan perlindungan kepada Yunfei. Sedangkan kepala keluarga Shi telah memanggil ular iblisnya untuk bisa melakukan penyerangan kepada tetua pertama. Namun semua itu tidak bertahan terlalu lama karena burung spiritual yang dia panggil dapat mengalahkan ular ini dan juga melukai kepala keluarga Shi. Untuk ayah Yunfei sendiri tengah berhadapan dengan kepala keluarga Qin. Perlahan pasti dia bisa mengungguli kekuatannya. Tapi ayah Yunfei itu agak lengah dan membuatnya terpental. Yunfei menenangkan ayahnya karena kondisinya masihlah baik-baik saja. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah pasukan kota. Yunfei meminta bantuan kepada para tetua karena dia akan menciptakan formasi bidak catur. Mereka paham dan akan mencoba untuk bisa mengulur waktu. Serang gabungan antara Tianfeng bersama tetua pertama pun telah dilakukan. Dan begini mereka pun bisa menciptakan formasi bidak catur yang mana inti formasinya adalah Yunfei. Kekuatannya pun telah terisi kembali yang membuat dia bisa menggunakan teknik pedangnya. Yunfei langsung saja melakukan penyerangan kepada mereka. Hanya saja Xin Xiong itu telah menggunakan tameng dari kepala keluarga lain. Dengan begitulah dia ini masihlah selamat. Melihat apa yang terjadi membuat Tianfeng kesal karena dia itu benar-benar kejam. Jadi pada hari ini dirinya akan menghabisi Xin Xiong. Dengan matinya dia, maka seluruh dendam perseteruan antara dua keluarga akan berakhir pada hari ini. Xin Xiong tidaklah habis pikir dia bisa kalah dari keluarga Ye. Alhasil dia pun meninggoy. Sedangkan Xiaohuan menjadi sangat ketakutan dengan apa yang terjadi. Dia meminta pemimpin kota untuk segera menyingkirkan Yunfei. Formasi panah api pun dibentuk di mana itu adalah formasi militer. Yunfei meminta untuk segera membentuk pertahanan karena bagaimanapun serangan ini berbahaya. Tinggal menunggu waktu saja agar penyerangan dilakukan. Xinglu yang melihat hal itu hendak membantu. Tapi pangeran ketiga telah datang yang membuat Xiaohuan dan juga penguasa kota menjadi sangat terkejut. Yang datang kemari tidak hanya pangeran ketiga saja, namun dia membawa begitu banyak pasukan. Posisinya jauh lebih tinggi daripada Xiaohuan, yang merupakan bagian dari keluarga Perdana Menteri Xiao. Sedangkan pangeran ketiga ini merupakan putra Kekaisaran Qin. Ia yakin kalau Xiaohuan tengah bersenang-senang di kota Youyu, atau apakah tujuan kemari untuk menghabisi dirinya. Xiaohuan tidaklah membenarkan hal itu karena dia hanya terlibat masalah kecil dengan Yunfei. Pangeran ketiga memintanya untuk melupakan hal itu, karena bagaimanapun Yunfei adalah penyelamatnya. Mengetahui hal itu tentu saja mengejutkan Mengetahui hal ini tentu mengejutkan Xiaohuan. Selain itu, pangeran ketiga sangatlah marah kepada Kong Ren, karena sebagai pemimpin di kota kecil dia telah sangat berani menyentuh penyelamatnya. Kong Ren memohon ampunan karena ini semua terjadi disebabkan oleh keluarga Xin, Xi, dan Liu, karena mereka sudah menipu dirinya. Ia pun terus memohon ampunan kepadanya dan tentu saja pangeran ketiga akan mengampuninya selama dia itu mau mengundurkan diri dari posisi penguasa kota. Selain itu, jika dia kembali berurusan dengan keluarga Ye, maka dia akan menghabisi seluruh keluarga Kong Ren. Pangeran ketiga pun meminta mereka pergi dari hadapannya. Begitu pula dengan Xiaohuan, konflik besar pun telah selesai. Sedangkan Xinglu merasa sangat berat untuk bisa bertemu dengan Yunfei. Ia memutuskan pergi tanpa mengucapkan salam perpisahan kepadanya. Sedangkan Yunfei bersyukur karena memiliki banyak kenalan. Dan begini keluarga ia masihlah selamat. Yunfei tidak pernah menduga kalau sosok yang dia selamatkan merupakan pangeran ketiga. Ia meminta Yunfei untuk bersikap santai karena bagaimanapun dia adalah penyelamat nyawanya. Semua orang memberikan hormat kepada pangeran ketiga. Ia menghentikan semua itu karena lebih baik mereka segera menyelesaikan kerusuhan yang terjadi di sini. Tianfeng bersama yang lainnya akan memadamkan api dan juga membawa para murid yang terluka. Atas apa yang terjadi pada hari ini, maka akan menjadi titik balik untuk keluarga Ye. Karena takdir sudah berubah, maka akan membuat petualangan Yunfei berbeda. Ia sudah tidak sabar melihat apa yang terjadi pada petualangan selanjutnya. Tapi yang pasti dia harus menepati janjinya kepada Xinglu. Namun sebelum itu, Yunfei mendapatkan sebuah pesan dari Xinglu.
Ia pun bergegas pergi karena bagaimanapun isi surat itu adalah sebuah perpisahan. Karena Xinglu akan pergi ke kediaman Su di Zhongzhou. Ia tidak memiliki kesempatan untuk menolak karena bagaimanapun keluarga Su di Zhongzhou bukanlah sosok yang bisa dia lawan. Seberapa lama pun mereka berpisah, Xinglu akan terus mengingat janji Yunfei kepadanya dan juga ketulusan Yunfei yang melakukan lamaran di hadapan semua orang. Semakin dia merasakan ketulusan dari Yunfei, membuat dia sulit untuk berpisah dari dirinya. Lonceng Xuanjin dirinya tinggalkan satu kepada Yunfei. Itu adalah senjata sakti yang merupakan peninggalan dari ibunya. Diharap hati Yunfei seperti lonceng itu, yang mana setiap berbunyi akan menandakan kerinduan di antara mereka. Dia akan selalu menunggu Yunfei di Zhongzhou. Yunfei sudah kesana kemari namun tidak kunjung menemuinya. Hingga Yunfei berhasil melihat keretanya dan mengatakan kalau cepat atau lambat dia akan pergi untuk mencari Xinglu. Hal itu tentu saja membuat gadis ini sangat sedih. Sesaat kemudian pangeran ketiga datang untuk memberitahu kalau keluarga Su di Zhongzhou merupakan keluarga terhormat. Bahkan kota kekaisaran dari kekaisaran Qin sulit untuk bisa menandinginya. Selain itu, ada keluarga terhormat di Zhongzhou yang akan melamar gadis dari keluarga Su. Jadi, pangeran ketiga berharap Yunfei harus cepat. Mereka tidak tahu kalau identitas Xinglu begitu hebat. Berhubung krisis keluarga Ye sudah selesai, jadi Yunfei ini akan pergi ke sekte Tianyuan. Jadi Yunfei akan pergi ke sekte Tianyuan untuk bisa meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Pangeran ketiga memiliki satu permintaan kepadanya, di mana Yunfei yakin dengan kekuatannya ia bisa membantu. Pangeran ketiga membenarkan hal itu karena hanya Yunfei saja yang bisa melakukannya. Sebab dalam 3 bulan lagi dia harus menjadi perwakilan dalam kompetisi alkimia di kota kekaisaran. Kompetisi alkimia akan menentukan nasib dari para pangeran. Hanya dengan memenangkan kompetisi itulah mereka bisa memiliki hak untuk mengobati nenek Suri. Selama dia bisa membantu memulihkan nenek Suri, maka pangeran ketiga akan diangkat menjadi putra mahkota. Jadi diharap Yunfei dapat membantunya. 云飞兄弟，不过我这点微末实力，尽快把实力提升。叫我参加3个月后的皇城炼丹大赛，让我被册封为皇太子，为我在炼丹大赛上夺得冠军。 Sebenarnya itu agak sulit, tapi pangeran ketiga menjamin selama ada dirinya, maka keluarga Ye tidak akan mengalami masalah apapun. Mendengar hal itulah Yunfei setuju, terlebih lagi waktunya masih agak lama. Jadi dia itu masih bisa pergi ke sekte Tianyuan. Mendengar hal itu, Yunfei pun setuju. Terlebih lagi waktunya masih agak lama, jadi dia itu masih bisa pergi ke sekte Tianyuan. Mereka akan kembali bertemu di kota kekaisaran dalam waktu 3 bulan lagi. Yang berpindah ke sisi lain, di mana Yoyu dan juga Jinwoo ada di sini. Mereka yang berada di ranah Master Alam Langit merasakan jiwa dari Kaisar Langit, yang membuat mereka semakin bersemangat. Terlebih lagi, ini bukanlah kali pertama mereka datang ke dunia Hongmang. Jadi, Tianluo yakin tidak ada seorang Kaisar Langit di sini. Mungkin itu adalah binatang monster lain. Tianluo mengajak mereka ke Zhongzhou, karena kesempatan mereka menjadi dewa di sana jauh lebih besar. Pada akhirnya mereka bertiga pun memutuskan pergi. Dan mereka bertiga ini jugalah yang menjadi musuh utama dalam matinya Yunfei. Kembali kepada Yunfei yang tengah melakukan perjalanan ke sekte Tianyuan. Mereka sudah mendengar kalau sekte Tianyuan bukanlah sebuah sekte sembarangan. Mereka sangatlah besar dan dipenuhi oleh orang-orang yang sangat kuat juga. Tapi Yunfei menenangkan mereka karena bagaimanapun ia mendapatkan undangan resmi. Jadi tidak akan ada yang bisa menghentikan mereka. Selain itu dia juga bukanlah sosok yang dapat diremehkan. Perjalanan teruslah mereka lakukan ke sekte Tianyuan. Hingga akhirnya mereka pun telah tiba di hadapan gerbang dari sekte itu. Gerbang ini sangatlah megah. Yunfei menggunakan token yang dia miliki, di mana dengan begitulah mereka dipersilakan untuk masuk. Namun sesaat kemudian ada sebuah serangan yang tertuju kepada Xiaoyu. Untung saja dia dapat menghentikannya, dan ada seorang pria yang berhasil menangkapnya. Dan percaya diri, pria itu merasa kalau gadis ini telah terpikat oleh ketampanannya. Bagi Xiaoyu, Li Chen ini saatlah kampungan, bahkan dia cukup geli dengan sikapnya. Sebuah serangan pun datang yang untung saja masih bisa dihancurkan olehnya. Ini semua berasal dari pria bernama Hu Yan. Mereka berdua sama-sama berada di tingkat bumi Tapahir. Alasan ia menantang Li Chen adalah untuk membuktikan siapa di antara mereka berdua yang pantas menjadi nomor 1 di 5 puncak. Tapi pertarungan mereka langsung dihentikan oleh He Haofeng. Pasalnya, sesama murid 5 puncak lebih baik mereka tidak saling bertarung.
Li Chen meminta pendapatnya siapa di antara ia dengan Huyan yang lebih pantas menjadi nomor 1 di Tianyuan. He Hufeng baru tahu akar permasalahannya. Demi menyelesaikan masalah yang ada, maka dialah yang harus menjadi nomor 1 di Tianyuan. Alhasil pertarungan kembali terjadi dan kali ini He Hufeng lah yang menjadi targetnya. Meskipun berhadapan dengan 2 orang sekaligus, namun terlihat dia itu bisa mengimbangi kedua rekannya. Mereka begitu asik bertarung sampai-sampai lupa dengan waktu. Bahkan matahari sudah hampir terbenam. Zhou meminta untuk membiarkan mereka lewat, pasalnya hendak melakukan pendaftaran. Tapi serangan langsung saja diarahkan kepadanya. Untungnya Yunfei dengan cepat melindunginya. Li Chen penasaran siapakah dia karena bisa menghindari serangan cepatnya. Bagi Yunfei, Sekte Tianyun tidak bisa menyambut tamu dengan baik. Kesal dengan perkataannya, serangan langsung dilakukan. Tapi Yunfei dengan cepat menghindari semuanya, dan ia juga langsung memberikan serangan kepadanya. Hal itu seketika saja membuat Li Chen terkejut. Pasalnya ada yang berani merusak wajah tampannya. Li Chen pun akhirnya sadar kalau dia pasti adalah Yunfei. Berhubung dialah yang mengambil kuota di dunia kecil Tianying, maka Huyan dan He Hufeng setelah penasaran akan seberapa hebat kemampuan yang dia miliki. Li Chen bahkan kembali bangkit untuk bertarung dengannya. Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau Ye Yunfei dan mudah menghindari berbagai serangan yang mereka lakukan. Ia pun berencana untuk bermain-main dulu dengan mereka bertiga, karena sepertinya di sekte ini cuma kekuatanlah yang boleh berbicara. Setiap serangan yang Yunfei lakukan tak bisa ditahan oleh mereka. Bahkan tubuh besar He Hufeng dipaksa untuk berlutut. Sedangkan Li Chen terus menerima pukulan manja darinya yang membuat wajah tampannya itu pun mulai babak belur. Sayang sekali pertarungan ini terhentikan oleh munculnya 2 murid bernama Ling Tianyu dan juga Xiaolin. Dengan kekuatan mereka, Li Chen bersama yang lainnya pun dapat ditahan. Ling Tianyu mengingatkan kalau murid sekte tidaklah diizinkan bertarung secara pribadi. Jika perlu mereka ini akan dirinya laporkan kepada aula pengadilan. Tapi Li Chen masihlah tidak terlalu peduli. Akhirnya Xiaolin pun melepaskan mereka semua. Huyan dan He Hufeng memuji kemampuan yang Ye Yunfei miliki. Ling Tianyu pun meminta mereka untuk menjelaskan kepada tetua pengadilan mengenai apa yang terjadi di sini. He Hufeng meminta keringanan karena bagaimanapun mereka semua berteman. Tapi ia bisa menjadi saksi karena semua ini adalah ulah dari Li Chen. Dengan adanya saksi dan bukti, maka akan membuatnya dalam masalah besar. Li Chen tentu saja kesal dan memilih untuk pergi. Xiaolin dari puncak kayu memberikan salam kepada Ye Yunfei. Ia dengan Ling Tianyu adalah murid yang akan membawa masuk ke dalam sekte. Sebuah teratai emas pun dipanggil sebagai alat transportasi mereka. Sekte Tianyun merupakan salah satu dari 4 sekte besar di Kekaisaran Qin. Ia berdiri dari 6 puncak gunung, yakni emas, kayu, air, api, dan tanah. Puncak itu layaknya seperti bunga teratai. Jadi karena itulah para murid sering bepergian menggunakan teratai. Yunfei cukup terpukau dengan sekte Tianyun ini. Bahkan dalam perjalanan mereka bisa melihat terdapat banyak teratai dan juga burung besar yang melintas di sekte itu. Sedangkan Yunfei penasaran mengapa para murid seakan-akan sepertinya memusuhi dirinya. Ling tidak menjawab, jadi Xiaolin lah yang akan menjelaskan kepadanya. Ia meminta mereka untuk melihat di depan sana yang merupakan dunia kecil Tianying dan merupakan sebuah peninggalan kuno. Pintu itu hanya akan terbuka sekali selama 100 tahun. Hanya 12 orang saja yang bisa masuk setiap kalinya. Karena kotanya yang sedikit, banyak sekte lain yang hendak merebutnya. Untuk sekte Tianyun sendiri hanya mendapatkan 3 kota setiap kali. Semua murid sudah tahu Tetua Du memberikan 1 kota kepada Yunfei. Jadi karena itulah para murid merasa tidak senang kepadanya. Yunfei akhirnya sadar kalau baru saja bergabung dia telah menjadi musuh besar bagi semua murid Tianyun. Tetua Du bahkan malu untuk menjemputnya secara langsung. Yunfei tidaklah mempermasalahkan hal itu. Karena dalam jalan kultivasi, yang kuatlah yang bisa berbicara banyak. Kota dunia kecil Tianying akan ia dapatkan dengan kemampuannya sendiri. 为什么大家好像都对我？那就是天鹰小世界。门中弟子得知，每次只能进去12人。无妨，
们就成了整个天元派弟子的。 Youmu penasaran apakah puncak emas yang paling kuat di antara puncak lainnya. Xiaoling tidaklah membenarkan hal itu. Pada awalnya puncak air dan tanah merupakan yang terlemah. Namun di saat Li Chen bergabung ke dalam sekte, maka puncak air mendapatkan banyak keuntungan dari keluarga Li yang sangat kaya raya. Jadi setelah ia datang, puncak air langsung menjadi nomor 1 di antara 5 puncak lainnya. Mereka pun menjadi tidak heran Li Chen menjadi begitu sombong. Xiaoling ingat baru kali inilah ada yang berani menampar Li Chen. Di antara tempat indah itu ada tempat yang sangat mengerikan, yang mana itu adalah tempat terlarang di sekte Tianyun, atau dikenal juga sebagai hutan kabut 1000 hantu. Begitu menghirup asap di sana akan membahayakan nyawa mereka. Di daerah paling tinggi di sana ada sebuah menara yang tengah menahan sosok siluman. Terdapat banyak siluman jahat dan kuat dikurung di sana. Di saat Xiaoyu ketakutan, Yunfei mulai melakukan sesuatu dengan kesadarannya, di mana ia memasuki menara tersebut untuk melihat apa yang ada di dalam sana. Tapi kekuatan jiwa Yunfei langsung saja dilahap oleh sebuah serangan dari seorang gadis yang memiliki bentuk rubah. Ia sangatlah senang karena setelah 500 tahun akhirnya dia memiliki kesempatan untuk keluar. Yunfei tidak menduga kekuatan jiwa Kaisar Langitnya berhasil tertelan, yang berarti kekuatannya itu sangatlah hebat. Tapi sebelum rubah ini hendak keluar, sebuah formasi pun memberikan tekanan kepada menara. Ling meminta mereka untuk menjauhi tempat tersebut. Sebagai kekasih, Xiaolin pun memintanya untuk berhenti memasang muka masam seperti itu. Tapi ia tetap membenarkan perkataan Ling. Akhirnya mereka pun telah sampai juga di puncak emas. Di sana jugalah para murid puncak emas tinggal. Youmu dan Xiaoyu terlihat sangat senang, terlebih lagi mereka akan tinggal di sini. Sebagai murid baru, jadi perhatian langsung tertuju kepada mereka. Xiaolin akan pergi karena yang selanjutnya membantu mereka adalah Ling. Tapi terlihat kalau Ling bersama para murid lainnya mulai memperhatikan Yunfei, bahkan memintanya untuk mengeluarkan pedang. Sebab mereka yang melihat kemampuan Yunfei, karena dan begitulah mereka bisa menilai apakah ia pantas tinggal di sini atau tidak. Pasalnya mereka tidak ingin menerima tuan muda manja. Yunfei paham dan sepertinya Ling juga yang melihat apakah dia pantas untuk memasuki dunia kecil Tianning. Saat jugalah pertarungan langsung terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu, pedang Ling sempat dipatahkan olehnya. Bahkan Yunfei juga berhasil memukul mundurnya. Berhubung Ling bisa menggunakan teknik pedang terbang juga, jadi akan Yunfei ladani dengan teknik pedang terbang juga. Melihat kemampuannya membuat Yunfei sadar kalau Ling memang pantas menjadi murid nomor 1 di puncak emas. Sedangkan Ling juga cukup terkesan kepadanya karena menguasai energi pedang. Tapi dia yakin serangan lanjutannya tidak akan bisa dia hadapi. Yunfei begitu puas dan langsung saja menahan serangan itu dengan teknik yang sama. Alhasil serangan mereka berdua saling berimbang, tapi Yunfei masihlah belum berhenti. Ia dengan cepat melakukan penyerangan lagi kepadanya. Yunfei akan terus menekannya sampai Ling mau mengeluarkan teknik andalannya. Namun Long datang untuk bisa menghentikan pertarungan itu. Melihatnya seketika saja membuat para murid ketakutan sambil melindungi burung pipit mereka. Entah apa yang sering Long lakukan sampai-sampai membuat para murid itu trauma. Bahkan Ling juga cukup panik, pasalnya ia kemari karena ia juga ikut bertarung. Jadi tanpa basa-basi, Long langsung melakukan penyerangan kepada Yunfei. Dalam pertarungan itu, Yunfei berhasil menahan serangannya. Sedangkan serangan kembali diarahkan kepada Ling, tapi ia juga masih dapat menahannya. Kini dia dengan Yunfei pun mulai kembali beradu serangan. Padahal pertarungan itu hanya untuk mengetes kelayakan Yunfei saja. Ling mencoba untuk menenangkannya, tapi dia yang memang sangat suka bertarung tidak ingin mendengarkan perkataan mereka. Karena baginya dengan bertarunglah mereka baru bisa berbicara. Kekuatan dan niat bertarung dirinya sangatlah luar biasa. Yunfei tahu siapa ia dan karena itulah dia akan melakukan sesuatu kepada Long. Yunfei tidak hanya bertarung dengan Long saja, tapi pertarungan ia dengan juga Lin masihlah belum selesai. Jadi karena itulah ia kembali bertarung dengan Yunfei. Berbagai serangan teruslah dirinya lakukan kepada Yunfei. Tapi semua itu harus terhenti karena Long juga hendak ikut bertarung.
Dia tidaklah peduli siapa lawannya karena yang dekatlah yang akan dirinya hajar. Tapi Long kesal karena mereka terus menghindari serangannya. Alhasil dia pun menjadi sangat marah dan mengeluarkan kekuatan besar. Kini Long memiliki pergerakan cepat agar serangannya bisa dihentikan oleh mereka. Pertarungan antara 3 murid ini teruslah berlangsung sampai-sampai membuat kekacauan di mana-mana. Tidak ada yang mau mengalah di antara mereka, sampai-sampai Tetua Du datang untuk menghentikan semua itu. Dan sayang sekali episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Tetua Du telah berhasil menahan Long yang tentu membuatnya sangat marah dan ingin sekali memakan babinya. Sedangkan terdengar juga kalau ada beberapa murid yang hendak memberikan pelajaran kepada Yunfei. Ini tentu adalah Li Hijan. Tapi sepertinya dia hendak menggunakan pusaka dari puncak air dalam menjalankan rencananya. Li Hijan akan melakukan hal itu pasalnya dia ingin Yunfei mati. Kedatangan puncak air ke puncak emas merupakan sebuah masalah besar. Zhou dan juga Xiao Yu terus bertahan demi bisa melindungi tuan muda mereka. Karena bagaimanapun sekarang Yunfei tengah fokus dalam kenaikannya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.